Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Si Paling Plus 62. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang perangkat jaringan, yaitu adalah router Totalink model N200RE. Ya, oke. Eh, ya, perlu diingat bahwa produk Totalink yang akan saya review ini adalah merupakan model N200RE versi 4 ya. Ingat, versi 4 bukan versi 5. Ya, karena setahu saya Totalink ini memiliki, khususnya yang N200RE ini, dia memiliki dua buah versi ya. Yang versi pertama adalah versi 4, yang kedua adalah versi 5. Apakah ada bedanya? Tentu ada. Untuk versi 4 sendiri ini dia mendukung sebuah fitur yang namanya WDS. WDS itu adalah kepanjangan dari Wireless Distribute System ya, yang memungkinkan kita menghubungkan akses point ke perangkat Totalink ini itu tanpa menggunakan yang namanya sebuah kabel LAN ya, gitu. Sedangkan untuk versi 5 fitur WDS tersebut tidak ada ya. Nah, maka dari itu langsung saja kita lihat apa saja sih dan bagaimana produk Totalink model N200RE ini. Ya, untuk produk Totalink ini sudah saya beli, sudah saya miliki itu sekitar 2 bulan ya. Tentu ini bukan barang yang baru, jadi sudah saya unboxing dan sudah saya pakai ya. Sebagai informasi saja, ketika kalian membeli sebuah produk Totalink N200RE versi 4 ini, kelengkapannya adalah yang pertama unitnya sendiri, bentuknya seperti ini. Kemudian di dalam dashboard ini terdapat beberapa item ya. Di antaranya tentu ada adaptornya ya. Kemudian ada juga panduan instalasinya ya. Panduan instalasinya. Kemudian yang terakhir ada kabel LAN atau kabel RJ45. Sebenarnya ini kabel LAN ya, kabel LAN, bukan kabel RJ45, karena kalau RJ45 itu adalah konektornya. Oke. Nah, jadi itu beberapa item yang kalian dapatkan ketika kalian membeli produk dari Totalink model N200RE ini. Oke, sekarang kita coba lihat ya, dari model atau bentuk dari router Totalink N200RE versi 4 ini. Secara keseluruhan dari tampilan modelnya ini nggak jauh beda dengan versi 5 ya. Jika terlihat dari atas ya, ini terdapat beberapa tulisan. Yang pertama adalah reset ya, yang memungkinkan kalian untuk bisa mereset router ini ya dengan menekan tombol ini. Kemudian ada WPS, kemudian ada lampu indikator LAN 1, LAN 2, WAN, WiFi, dan CPU. Nah, ketika kalian menyolokkan kabel LAN ke LAN 1 atau LAN 2 ataupun WAN, di sini lampu indikator akan menyala. Seperti itu. Jika nampak samping, kanan, kiri. Kalau kanan sih nggak ada apa-apanya ya. Istilahnya kosong lah ya, polos. Kalau misalkan tampak kiri, sebelah kiri ini terdapat beberapa colokan. Yang pertama adalah port power untuk mendistribusikan listrik ya ke sini ya. Kemudian ada LAN
1, LAN 2, dan WAN. Jadi terdapat 3 buah port. Yang pertama adalah untuk WAN, yang kedua adalah untuk LAN dan LAN 1, LAN dan LAN 2. Oke, produk Totoling ini murah ya. Harganya saya beli waktu 2 bulan lalu itu di bawah 150 ya. Namun beberapa hari lalu saya cek udah naik lagi, dia udah 160 sekarang harganya. Kemudian router Totoling N200RE ini dia dilengkapi 2 buah antena ya. Nah, 2 buah antena, dia bisa diputar. Maksimal rotasi putarnya di sini ada tandanya ya. Jadi tidak bisa diputar 380 derajat ya, nggak bisa ya. Kemudian jika tampak bawah seperti ini ya penampakannya, ada ventilasi udara atau sirkulasi udara gitu ya. Nah, di sini tidak ada pengait kepaku biasanya ya. Berarti ini untuk instalasinya atau pemasangannya hanya bisa ditaruh aja di meja gitu seperti ini. Jadi nggak bisa ditempel di dinding ya. Kecuali mungkin direkatkan menggunakan double tip kali ya, baru bisa. Oke. Kenapa saya membeli produk Totoling N200RE ini yang versi 4-nya ya, ketimbang yang versi 5-nya? Karena versi 4 ini yang saya suka ini, dia memiliki fitur yang namanya WDS itu loh. WDS, Wireless Distribute System, yang memungkinkan saya untuk menghubungkan perangkat ini ke akses point utama itu tanpa menggunakan kabel, jadi nggak ribet gitu ya. Gitu. Nah, bayangin aja kalau misalkan kita menghubungkan menggunakan kabel kan ribet tuh, harus narik kabel, harus keluar biaya lagi. Tapi dengan fitur WDS itu simple banget. Kita hanya tinggal colokan ya, colokan kabel power ke listrik. Kemudian di sini lampu indikator akan menyala ya. Oke, sebentar saya ganti dulu mode pencahayaannya. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya, di sini sudah mulai menyala CPU dan WiFi-nya. Nah, udah. Dengan mode WDS itu tanpa terhubung dengan kabel, otomatis router Totoling ini sudah tersambung ke akses point utama yang saya tuju gitu ya. Jadi dengan fitur WDS ini, jadi sifatnya portable ya, gampang. Tinggal kalau misalkan saya mau pakai router Totoling ini di dapur bisa, asalkan sinyal akses point utamanya masih tertangkap oleh produk ini ya. Oke, untuk mencobanya kita langsung saja buka handphone ya. Oke, kita hubungkan ke WiFi. Oke, di sini ada beberapa SSID WiFi. Pertama Jagat Hotspot, Setiawan Family, dan MM2. Nah, untuk router Totoling ini sudah saya setting dan nama SSID-nya adalah MM dan MM2 gitu ya. Kita buktikan. Oh ya, untuk router Totoling ini saya hubungkan ke access point yang namanya Jagat Hotspot yang ini nih ya. Jadi si router Totoling ini dia mendapatkan akses internet, atau saya sambungkan dengan SSID Jagat Hotspot ini. Oke, sekarang kita coba apakah benar bisa. Oke, sudah terhubung ke SSID MM ya. Kita buka YouTube. Kita mute dulu ya, biar nggak kena copyright. Nah, berhasil kan? Lancar kan?
sip ya. Padahal ini tidak terhubung menggunakan kabelan, tapi menggunakan yang namanya fitur WDS. Nah, jadi fitur WDS itu fungsinya adalah, secara simpelnya adalah untuk menghubungkan atau memungkinkan kita untuk menghubungkan dua buah perangkat tanpa menggunakan yang namanya kabelan. Oke, kita cek settingannya. Di sini untuk SSID jaga hotspot yang ini, itu IP-nya adalah 172.16.11.2. Sebentar. Oke, di sini saya tidak akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi WDS antara SSID jaga hotspot dan juga throttling ini ya. Tapi hanya memastikan bahwa memang saya mendapatkan koneksi internet ini dari router throttling yang saya setting menggunakan fitur WDS ini ya. Nah, di sini ada tuh MM. Sudah saya sandingkan di dalam SSID jaga hotspot atau dari access point jaga hotspot. Dan ini MAC address throttling ini. Dan untuk memastikannya bahwa ini adalah SSID jaga hotspot adalah ini nih, di status ya. Kita lihat. Nah, ini SSID-nya jaga hotspot ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, untuk IP throttling N200RE versi 4 ini itu adalah 172.16.11.3. Ternyata ini saya atur 3 bentrok ya IP-nya ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat. Oke, sebelumnya minta maaf tadi saya coba disable dulu penyandingan di access point utama tadi di jaga hotspot, sehingga saya bisa mengakses web dari throttling ini ya. IP-nya adalah 172.16.11.3 ya. Dan ini halaman web server dari throttling-nya. Kita maksudkan passwordnya adalah admin dan juga username admin. Login. Nah, ketika kita sudah login, kita akan dihantarkan langsung ke halaman berikutnya. Kita pilih quick setup atau advanced setup. Biasanya kalau saya kebiasaannya itu di advanced setup ya, karena lebih senang memastikan satu persatu settingannya. Oke, untuk lebih gampangnya kita ke isi setup dulu deh, di quick setup. Oke. Oke, sama pada umumnya pada router lain
sekelas Totoling model N200RE ini, dia memiliki fitur yang namanya PPOE, ya, PPPoE. Fitur PPPoE ini memungkinkan kita menghubungkan perangkat Totoling ini ke server MikroTik kita menggunakan username dan password yang unik, ya. Sama seperti halnya IndiHome. IndiHome itu kan juga menggunakan yang namanya PPPoE. Kemudian ada Dynamic IP. Secara otomatis ketika kita pilih Dynamic IP ini, dia akan mendapatkan IP secara dinamis dari server. Sedangkan static IP itu kita harus men-setting IP itu secara manual. Oke ya. Kita kembali ke advanced setup. Untuk advanced setup, ya, untuk mengaktifkan mode WDS di Totoling N200RE ini, kita masuk ke menu wireless. Kemudian di sini ada WDS. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya MAC address jaga hotspot tadi, ya. Seperti itu. Oke. Untuk jika dirasa perlu untuk bagaimana cara men-setting router Totoling N200RE ini ke mode WDS, silahkan komen di bawah. Nanti akan saya buatkan video tutorialnya, ya, secara terpisah ya dari video ini, ya. Oke, untuk review Totoling N200RE versi 4 ini cukup sekian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.